Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiar walladzi anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pemirsa sekalian, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan disebut sebagai bulan penuh pahala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan bulan umatku. Disebut bulan umat Muhammad oleh karena di dalam Ramadan mukmin diwajibkan mempuasakan hawa nafsu. Mempuasakan hawa nafsu artinya mukmin diwajibkan menahan untuk tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu. Itulah karenanya Ramadan disebut umat Muhammad. Di bulan Ramadan itu umat Muhammad yang bertauhid diberi kesempatan, diciptakannya oleh Allah wadah untuk melatih diri supaya tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu. Di dalam Ramadan, orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya diperintah untuk melaksanakan puasa. Tujuannya adalah supaya mukmin atau diri kita ini menjadi orang muttaqin. Muttaqin itu diungkap dalam bentuk isim fa'il, sirah mubalaghah ismil fa'il, artinya benar-benar orang yang melakukan ketakwaan, orang yang ahli takwa. Oleh karena itu di ayat itu, takwa itu sebenarnya instrumen untuk terwujudnya perilaku puasa, perilaku yang dalam mengejawantahkan perilaku itu tidak merefensi hawa nafsu, yaitu hawa nafsunya ditahan menjadi murni perilaku yang baik. Jadi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan li an takuna muttaqin, tapi la'allakum tattaqun. Tattaqun itu isim fi'il mudhari dari kata takwa. Artinya tattaqun itu kalian, mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan takwa. Untuk apa? Untuk suksesnya puasa itu sendiri. Menahan diri untuk tidak bertindak dan berkata dengan hawa nafsu artinya supaya kita tidak bertindak dan berkata dengan penyakit hati. Penyakit hati itu adalah sifat-sifat buruk yang dirasakan dalam hati, kemudian ketika itu sedang dirasakan lalu kita berbuat dan berkata, maka rasa itu muncul dalam perbuatan dan perkataan. Nah, hasil dari perilaku yang merefensi penyakit hati itu adalah berupa kesyirikan, berupa keburukan. Kalau perilaku itu dilakukan dalam sholat, muncul menjadi syirik.
Karena sholat orang itu mengikut hawa nafsunya, mengikut angan-angannya kemana-mana. Nah, hajat untuk atau menyembah Tuhan ternyata tidak. Oleh karena itu sebenarnya untuk mengobati hati itu adalah harus minta tolong Tuhan. Untuk minta tolong Tuhan itu maka lakukanlah takwa. Takwa itu adalah hudurul qalbi fil makanil lati qad qarrarallahu fi ibadihi atau li ibadihi aw liman yahtaju fi ibadati. Jadi takwa itu adalah kehadiran hati di tempat yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang yang mau berhasil dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Tujuan dari semua ajaran Islam dan ibadah itu adalah dalam rangka supaya hati orang yang beribadah itu diobati oleh Allah. Maka datanglah, maka takwa itu kehadiran hati di hadapan Allah. Nah, jadi Ramadan itu di dalamnya dilatih puasa, bertindak dan berkata tidak merevesi hawa nafsu atau menahan hawa nafsu atau mempuasakan hawa nafsu. Lalu riyadhahnya itu, latihan fisiknya itu adalah pakai imsak. Imsak itu tidak makan, tidak minum. Jadi saum itu bukan tidak makan, tidak minum, itu cuma riyadhahnya. Oleh karena itu saum mestinya sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Riyadhahnya dari saum itu namanya imsak itu sepanjang bulan Ramadan, yakni menahan diri tidak bertindak dengan hawa nafsu. Itu seperti kita menahan diri tidak makan dan tidak minum. Itu latihan. Tujuannya adalah menjadi orang-orang yang ahli takwa, yaitu orang-orang yang hatinya diobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatinya menjadi baik. Maka setidaknya dengan Ramadan itu ada 3 penyakit yang ingin diobati, paling tidaknya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard indat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wa yakadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu 3 penyakit hati ini yang paling diimami oleh setan, yaitu kikir, kemudian emosional dan dendam. Maka 3 sifat ini paling tidak yang ingin diobati dengan kita diminta menjadi ahli takwa, yaitu orang-orang muttaqin. Itu yaitu orang muttaqin itu, orang yang ahli takwa itu adalah orang yang bernafkah atau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya pun tak maupun tak kaya. Yang kedua, kemudian menahan emosi, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Mengapa ini bisa terobati? Ya karena orang itu telah menjadi orang ahli takwa. Di tempat kita bertakwa itu, yaitu di tempat hadirnya hati itu di hadapan Allah, di situ kita diobati hati oleh Allah. Nah, maka tadi yang paling diimami oleh setan itu bisa diobati, penyakit kikir, penyakit emosional, marah dan tersinggung, penyakit dendam. Nah, itu diobati karena itu penyakit hati. Nah, jadi dalam narasi ini bisa ingin disebut manfaat dari takwa dalam bulan Ramadan. Jadi takwa itu sebenarnya tidak hanya dilakukan ketika puasa, tapi terutama hari-hari dalam sholat 5 waktu asal takwa. Nah, ketika hati udah ditolong oleh Allah menjadi baik, barulah definisi takwa itu terwujud, yaitu melaksanakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi semua yang dengan Allah. Kalau hati tidak diobati Allah, tidak melakukan ketakwaan, definisi takwa itu menjadi absurd. Kan selama ini kita hanya dapatkan dengan definisi takwa, bukan wujud takwa. Wujud takwa itu kehadiran hati di hadapan Allah. Di mana itu? Ya, di Baitullah. Ketika hadir itu namanya kita sedang berhakikat, sedang menuju desa. Ini mungkin yang dapat saya sharingkan pada saat ini, bahwa Ramadan di dalamnya disyariatkan puasa,
lahir mati. Lahirnya saum namanya, lahirnya itu imsak, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama dari terbit fajar sampai terbit matahari. Batinnya adalah saum, yaitu menahan diri dengan hati yang diobati oleh Allah itu supaya tidak melakukan tindakan dan perkataan dengan hawa nafsu. Dari martabat insan kita menjadi pada martabat mikri, martabat para malaikat yang la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yuf'al, tidak pernah ingkar kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintahkan kepada. Demikian kiranya bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.